Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'asa ila yaumil tab'atsul amma ba'. Ikhwatul iman, akhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali pembahasan kita tentang wasiat yang diberikan Rasulullah, pendidikan buat umat Rasulullah SAW ketika 15 abad yang lalu beliau hijrah. Sampainya beliau di Madinah dan beliau memberikan wasiat, yaitu tentang ada 4 amalan. Kalau kita amal, kita akan masuk surga dengan nyaman di Darussalam. Adkhulul jannah Darussalam. Dan ketika itu beliau mengumpulkan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar dan menyatukan mereka dengan satu amalan. Seorang ulama Yahudi namanya Husain bin Muslim, ketika Rasulullah datang, dia melihat Rasulullah di waktu pas sampai hijrahnya Rasulullah di depan Masjidil Quba atau di depan kampung yang namanya Quba. Rasulullah melihat dia, "Man anta? Siapa kamu?" Husain. Maka diganti Rasulullah Abdullah. Maka dibilang nama wa ni'mal asma, nama bagus. Abdullah bin Muslim qala lamma qadama Rasulullah SAW ila al-Madinah wa jafala an-nas wa ra'aitu an-nas kullum yatalamuna min hawalihi. Aku melihat orang semua datang menyambut beliau dan mengelilingi, dan semua itu memberikan beliau, menawarkan kebaikannya. Fakana ana wahid minhum, dan aku adalah salah satu dari mereka, dan aku melihat ta'ammaltu wajhahu, aku lihat wajahnya, laysa bil wajh kadhib, dan orang sungguhnya Rasulullah atau orang ini bukanlah wajah yang pendusta. Dan awwal ma sami'tu ala dari hari, ketika itu aku mendengar dari di atas ontanya beliau menyampaikan statement yang luar biasa, lam asma qabl. Faqala ya ma'syaral muhajir wa ya ma'syaral ansar. Tidak ada lagi namanya Aus wal Khadraj, sudah ma'syaral ansar. Inni u'allimuka idza amaltu fadkhulul jannah bidarussalam. Kalau engkau melakukan yang aku ajari ini, engkau akan masuk surga dengan nyaman. Apa itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas absahus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Dan yang kedua, at'amut ta'am, memberi makan. Ini termasuk zakat, memberi makan orang yang tidak memiliki harta atau tidak mampu. Yang ketiga, asilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Dan yang keempat, sallu bil-lail wa nasil niyam wa dkhulul jannah bisalam. Yang keempat, sholatlah ketika di malam hari orang lagi tidur, dan masuklah surga dengan nyaman. Hakim, diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Isa Tirmidzi dan Abu Daud dalam Sahih. Maka ikhwatul iman, yang pertama kalau kita melihat dalam hadis ini dijelaskan Nabi SAW, afsahu salam, tebarkan salam. Berarti Islam ini adalah rahmah. Kalau kita tahu dengan namanya rahmatul alamin. Tebarkan salam dan memberikan kebaikan. Kenal tidak kenal, kita menyebarkan salam. Dalam salah satu riwayat Abu Daud Sajistani memberikan kita pemahaman, dan Imam Muslim, faqala Nabi SAW, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah SWT. Wa la tu'minu hatta tuhabu. Dan tidak disebut kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Anas bin Malik merawikan di dalam riwayat yang lain, faqala wallah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Demi Allah, kalian tidak disebut beriman sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Nih, tuhabu, sampai kalian lebih bisa saling menyayangi. Apa itu Rasulullah? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu, kalau engkau mengamalnya engkau lebih saling mencintai? Naam ya Rasulullah, apa itu? Afsahu salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Di dalam riwayat, liman araftu am lam ta'rif, kenal nggak kenal, tebarkan salam. Assalam ini di dalam Al-Quran surat An-Nisa
satu ayat, surat An-Nur 2 ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi samil minasyaitonir rajim, wa idza huyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsani minha aw ruddu mislaha. Innallaha ala kulli syai'in hasibah." Andai kata engkau diberikan satu kehormatan, satu kemuliaan, yaitu salam ini, karena salam ini adalah doa. Kita tahu betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sering kita dengar. Ini adalah doa sesama kita. Ini satu amalan yang baik. Kalau engkau diberikan satu kehormatan, satu saat, engkau jawab seperti itu atau lebih baik daripada itu. Sungguhnya Allah sangat memperhatikan, menghitung amal-amal kita baik. Nah, ini dah salam. Yang tadi sudah kita jelas dengan hadis Abu Daud Sijistani dan Imam Muslim. Dan yang kedua, kata Allah SWT, "Ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum buyutan fasallimu fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, atau istanisu. Kalau engkau mau masuk ke rumah ghairu biyutikum, idza dakhaltum ghairu biyutikum fasallimu aw fastasniu ala ahliha, fasallimu ala ahliha. Karena kalau kita masuk satu rumah bukan rumah kita, maka minta izinlah, fasta'nisu ala ahliya atau fasta'dinu, dan minta izin barulah kalau diboleh kita masuk. Dan ini adab-adab Islam memberikan kita pemahaman. Ketika kita datang ke rumah seorang, jangan di depan pintu, ke sebelah kanan atau sebelah, begitu dia buka kita tidak melihat di dalam sampai dia mengizinkan kita masuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan thayyiban mubarakah. Tahiyatan mubarakan thayyiban min indallah Subhanahu wa taala. Apabila engkau masuk satu rumah, ucapkanlah salam di atas diri engkau. Jadi kita masuk ke rumah kita, walaupun kosong, rumah itu tidak ada siapa-siapa, kita mengucapkan Assalamualaikum. Dan itu Assalamualaikum itu ucapan yang penuh keberkahan dan baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke rumah kita Assalamualaikum. Terus kita baca Qul huwallah lam ta'riful faqr ahlul bait wal jiran. Kalau membaca Qul huwallah, tidak akan pernah orang yang di rumah itu miskin dan yaitu dan tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira, yani faqra'u yani syaitan la yadkhulu syaitan fi buyut alladhi yaqra'u surat al-Baqarah atau ayat kursi. Rawahu Imam Muslim Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, janganlah engkau jadikan rumah engkau seperti kuburan, dan hendaklah engkau mengucapkan salam dan mengucapkan salam dan bacalah surat al-Baqarah atau baca Qul huwallahu ahad, termasuk membaca surat al-Baqarah, maka syaitan tidak akan betah rumah yang dibaca surat Baqarah atau ayat kursi. Dan ini baru bab pertama ya kawatul iman yang kita bahas tentang afsahus salam, tebarkan salam. Jangan kita mengatakan ucapan hai atau halo atau apa, perkataan itu tidak perlu ya kawatul iman. Atau kalau kita menerima telepon, ucapkan dulu Assalamualaikum, baru kita bilang apa kabar atau selamat pagi, apa kabar. Assalamualaikum itu adalah doa dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan buat kita, saling kita mendoakan. Jadi Assalamualaikum kita dulukan, kita utamakan, baru nanti setelah itu kita mengucapkan perkataan yang lain dan untuk kita mulailah berdiskusi atau mengobrol sama teman kita. Tetapi Assalamualaikum itu dikedepankan. Kenapa? Karena itu akan membawa kasih sayang sama kita, akan membawa rahmah dan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. InsyaAllah kita akan nyambung tahapan kedua. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.